Silakan duduk. Bapak Ibu, selamat pagi, Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, sungguh sebuah kesempatan yang boleh kita nikmati kembali bersama-sama pagi hari ini untuk kita memberikan makanan rohani bagi kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, sebab selain kehidupan jasmani yang harus kita hidupi, ada pula hidup rohani yang harus kita hidupi dalam kehidupan ini, sehingga kita tetap bisa hidup sebagai manusia yang Tuhan sudah selamatkan, yang Tuhan sudah tebus, yang Tuhan sudah pilih kita untuk menjadi umat kepunyaannya sendiri. Ya, puji Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar dari kesalahan Daud, supaya kita sebagai orang percaya tidak lengah begitu saja. Ya, firman Tuhan ingatkan supaya kita selalu waspada, supaya kita selalu berjaga-jaga, dan jangan merasa diri kita ini teguh berdiri. Ya, sebab ketika kita menyangka bahwa kita teguh berdiri dan kemudian kita lupa untuk kita berjaga-jaga, maka akan dengan mudah kita jatuh ke dalam perkara-perkara atau jatuh ke dalam dosa-dosa yang membuat kita harus berhadapan dengan konsekuensi dosa itu sendiri, yang kemudian akan membuat hidup kita menjadi tidak nyaman selama kita ada dalam dunia ini. Sudah kehidupan kita dunia ini kehidupan yang berat, ditambah lagi dengan keadaan konsekuensi dosa yang harus kita hadapi dalam dunia ini, tentu justru akan membuat atau menjadikan hidup kita bertambah berat. Nah, pagi hari ini kita akan belajar dari kesalahan Daud. Kita tahu Daud adalah raja yang dipilih oleh Tuhan sedemikian rupa dalam proses kehidupan umat Israel. Setelah Saul ditolak oleh Tuhan, maka Tuhan menyuruh Nabi Samuel untuk menemui anak-anak Isai. Dan dari sekian banyak anak Isai, hanya Daud, anak yang paling kecil itu yang dikenan oleh Tuhan untuk diurapi melalui Samuel menjadi raja. Dan perjalanan Daud tidak mudah untuk sampai kepada puncak pimpinan, pemimpin bangsa, raja dari bangsa Israel. Karena setelah Daud diurapi masih ada Saul yang hidup dan memerintah. Bahkan Daud harus berhadapan dengan rencana-rencana pembunuhan dari Saul. Dia harus melarikan diri. Dia harus tinggalkan negaranya, tinggalkan bangsanya. Tinggal di negara lain, bahkan akan dibunuh di negara lain. Jika tidak pura-pura gila, mungkin dia sudah mati di tanah Filistin. Sampai pada akhirnya Daud duduk di atas kerajaan sebagai seorang raja. Ketika dia sudah menjadi seorang raja, ada banyak perkara pula yang harus dia lewati dan dia lalui. Dan ketika dia merasa sudah nyaman, sudah tenang, maka disitulah ada satu catatan dosa yang dilakukan oleh Daud, sehingga Daud harus hadapi konsekuensi dari dosa tersebut. Ada baiknya mari kita baca dalam kitab 2 Samuel pasal yang ke-11 ayat 1 dan seterusnya. Ya, kita akan baca agak panjang ayat pagi hari ini supaya kita memahami
dengan benar kesalahan apa yang Daud lakukan dan apa yang menyebabkan Daud harus menghadapi konsekuensi dosa itu dan pelajaran apa yang bisa kita ambil dari keadaan Daud pada waktu itu. 2 Samuel pasal yang ke-11 ayat yang pertama dikatakan demikian. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana, tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata itu adalah Batsheba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Sesudah Daud menyuruh orang mengambil dia, perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya, kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah perempuan itu, dan disuruhnya orang beritahukan kepada Daud demikian, aku mengandung. Lalu Daud menyuruh orang kepada Yoab mengatakan, suruhlah Uria orang Het itu datang kepadaku. Maka Yoab menyuruh Uria menghadap Daud. Ketika Uria masuk menghadap dia, bertanyalah Daud tentang keadaan Yoab dan tentara dan keadaan perang. Kemudian berkatalah Daud kepada Uria, pergilah ke rumahmu dan basuhlah kakimu. Ketika Uria keluar dari istana, maka orang menyusul dia dengan membawa hadiah raja. Tetapi Uria membaringkan diri di depan pintu istana bersama-sama hamba tuannya dan tidak pergi ke rumahnya. Diberitahukannya kepada Daud demikian, Uria tidak pergi ke rumahnya. Lalu berkatalah Daud kepada Uria, bukankah engkau baru pulang dari perjalanan? Mengapa engkau tidak pergi ke rumahmu? Tetapi Uria berkata kepada Daud, tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok. Juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Masakan aku pulang ke rumahku untuk makan, minum, dan tidur dengan istriku? Demi hidupmu dan demi nyawaku, aku takkan melakukan hal itu. Kata Daud kepada Uria, tinggallah hari ini di sini, besok akan kulepas engkau pergi. Jadi Uria tinggal di Yerusalem pada hari itu. Keesokan harinya Daud memanggil dia untuk makan dan minum dengan dia, dan Daud membuatnya mabuk. Pada waktu malam keluarlah Uria untuk berbaring tidur di tempat tidurnya bersama-sama hamba-hamba tuannya. Ia tidak pergi ke rumahnya. Paginya Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya dengan perantaran Uria. Dalam tulisannya di dalam surat itu demikian, tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya supaya ia terbunuh mati. Pada waktu Yoab mengepung kota Raba, ia menyuruh Uria pergi ke tempat yang diketahuinya ada lawan yang gagah perkasa. Ketika orang-orang kota itu keluar menyerang dan berperang melawan Yoab, maka gugurlah beberapa orang dari tentara, dari anak buah Daud. Juga Uria, orang Het itu mati. Puji Tuhan. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu. Ya, kita sudah lihat kisah dari Daud, Batseba, dan Uria. Ya. Sebagai raja, Daud punya kekuasaan yang mutlak atas seluruh pasukannya. Sebagai raja, dia punya kebebasan untuk memilih siapa saja untuk menjadi istrinya. Sebagai raja zaman itu,
dia punya hak untuk menikah dengan orang yang dia anggap pantas, dia mau ambil sebagai istrinya. Dan terjadilah satu peristiwa yang kita sudah baca bersama pagi hari ini. Dalam perjalanan Daud sebagai seorang raja yang sudah berhasil sampai di puncak pimpinan dari sebuah kerajaan, di puncak kekuasaan sebuah bangsa. Ada catatan sejarah yang tidak baik yang terjadi pada kehidupan Daud. Ada sebuah catatan yang membuat Daud dinyatakan bersalah, dinyatakan berdosa, dinyatakan melakukan kekejian. Yaitu Daud melakukan perzinahan dengan Batseba yang pada waktu itu adalah istri orang lain, istri anak buahnya, istri tentaranya, berselingkuh. Ya, mungkin kurang tepat ya kata berselingkuh ini. Kata berselingkuh itu biasanya ada proses yang cukup panjang, tapi ini ya langsung berzina. Daud tidak bisa menguasai dirinya sehingga dia jatuh ke dalam perzinahan. Dan akibatnya adalah Batseba mengandung. Padahal Uria tidak di rumah. Suami dari perempuan itu tidak di rumah. Daud lakukan sebuah dosa yang cukup fatal. Dosa yang secara jelas dituliskan dalam aturan dasa titah. 10 hukum Taurat, ada satu penyataan yang di sana dikatakan jangan berzina. Dan Daud lakukan itu. Daud lakukan dosa perzinahan dengan Batseba. Dan ketika dosa itu terjadi, jika kita baca di ayat-ayat berikutnya, dari ayat 4, Daud melakukan dosa perzinahan. Maka setelah ayat-ayat itu, Daud merancangkan dosa-dosa berikut. Dia mau tutupi kesalahannya dengan cara dia sendiri, tetapi tidak bisa, akhirnya dia rancangkan sebuah dosa yang lebih besar. Dia mau bunuh Uria di medan pertempuran supaya dia bisa menguasai Batseba, supaya dia bisa dengan bebas ambil Batseba. Dosa besar Daud pada waktu itu tidak hanya dia berzina dengan Batseba, tetapi dia juga sudah melangkah jauh, yaitu melakukan pembunuhan. Walaupun tidak langsung, bukan Daud sendiri yang menusuk atau memarang atau melakukan tindakan fisik pembunuhan terhadap Uria, tetapi rancangan pembunuhan yang dirancang oleh Daud mengakibatkan Uria, prajuritnya yang setia, mengalami kematian.
Coba buka dulu Yakobus 1 ayat 15. Yakobus 1 ayat 15 katakan demikian. Atau kita baca mulai ayat 14 dulu. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya, oleh keinginan tadi. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Ketika pada waktu itu banyak orang maju berperang, Daud justru santai-santai karena merasa dia sudah cukup kuat. Dia punya posisi yang paling bagus. Dia punya anak buah yang setia. Dia tinggal tunjuk, tinggal jalan sana. Dia santai-santai dan akhirnya dia melihat sesuatu yang memikat hatinya. Kemudian keinginan itu menyeret dia masuk ke dalam dosa. Tidak cukup di situ. Dosa yang sudah dia lakukan ditambah dosa berikutnya. Melahirkan dosa berikut. Yaitu dosa pembunuhan. Jadi otak pembunuhan dari Uria adalah Daud. Dia nggak bisa bunuh Uria. Dia nggak bisa paksa Uria pulang ke rumahnya. Dipakai sebagai alibi, istrinya mengandung karena Uria pulang. Padahal Uria sudah diajak makan, diajak minum sampai mabuk supaya pulang, ternyata Uria tidak pulang. Maka dalam pikiran Daud yang sedang kalut saat itu, hanya satu yang dihasilkan, Uria dibunuh. Uria harus mati. Surat meluncur kepada Yoab lewat tangan Uria sendiri. Pada waktu itu kalau prajurit sudah bawa perintah dari raja, dia buka pun tidak berani. Mungkin sudah disegel dengan cap raja, dia nggak berani buka. Kalau Uria buka mungkin tidak akan disampaikan kepada Yoab ya, itu surat. Uria tidak buka, Uria dia polos-polos aja. Uria kamu temui Yoab, ini bawa surat, bawa aja. Dan suratnya padahal isi bagaimana Yoab harus tempatkan Uria di tempat yang paling susah dalam pertempuran supaya dia mati. Dosa besar Daud setelah dia menjadi seorang yang berhasil dalam hidupnya. Dua dosa besar. Berzina dan melakukan pembunuhan. Dari peristiwa ini kita bisa belajar, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tidak ada satupun manusia yang kebal dari dosa. Bahkan orang yang setia, orang yang taat, orang yang punya hubungan yang mendalam dengan Tuhan, jika dia tidak berjaga-jaga, akan dengan sangat mudah dia jatuh ke dalam dosa. Jika tidak menjaga hidupnya tiap hari, merasa dirinya sudah teguh berdiri, merasa dirinya sudah benar, merasa dirinya sudah hebat, dan tidak waspada dengan hidupnya, maka dengan sangat mudah dia jatuh dalam dosa. Oleh sebab itu, kita sebagai orang percaya
harus selalu waspada dengan hidup kita. Setiap hari ada banyak kesempatan, ada banyak kemungkinan, ada banyak celah yang sengaja ataupun tidak kita buka untuk dosa itu masuk. Setiap hari kuasa dosa itu mengintip, mencoba untuk menyerang, mencari titik lemah, mencari kesempatan yang baik. Mungkin hari ini kita menang dan iblis undur dari kita, tapi dia cari waktu yang baik. Besok mungkin lengah dan iblis tidak pernah bosan untuk mengintip kita, untuk menjatuhkan kita. Dari Daud ini kita belajar, seseorang yang sudah diurapi Tuhan, seseorang yang dipercaya oleh Tuhan, seseorang yang punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Jika tidak berjaga-jaga dengan baik, dia akan jatuh ke dalam dosa. Karena dia melihat Batseba, dia jatuh ke dalam dosa perzinahan. Karena dia nggak bisa menutupi dosanya itu, dia berusaha untuk menutupi tapi dengan dosa yang lebih besar lagi. Bukan dengan sesuatu yang dia bertobat atau bagaimana, tapi dia bagaimana caranya supaya Uria ini mati. Sehingga dia bisa dapat Batseba sepenuhnya. Dosa perzinahan, dosa pembunuhan, akhirnya dia lakukan. Kembali kita lihat ke dalam 2 Samuel 11 tadi. Yoab dapat perintah dari Daud. Menempatkan Uria di tempat yang paling baik. Dan Uria terbunuh sesuai dengan keinginan Daud. Tapi Allah tidak tinggal diam. Allah tidak berdiam diri melihat Daud, orang yang dipilihnya secara khusus lewat Samuel, orang yang ditetapkan menjadi raja pengganti Saul, ada di dalam dosa. Maka Tuhan utus Nathan kepada Daud untuk mengingatkan, untuk memberikan kepada Daud peringatan. Dan peringatan yang diberikan oleh Nathan adalah peringatan dengan penggambaran yang mematik emosi Daud. 2 Samuel 12 ayat yang pertama, Nathan datang kepada Daud berkata, ada 2 orang dalam satu kota, yang seorang kaya, yang seorang miskin. Nathan mau gambarkan yang kaya dan yang miskin. Yang kaya punya banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak punya apa-apa, hanya 1 ekor anak domba betina kecil. Dibeli, dipelihara, domba itu jadi besar.
ada padanya bersama dengan anaknya, makan dari suapannya, minum dari pialanya, tidur di pangkuannya. Seperti anak perempuan baginya. Satu kali orang kaya itu dapat tamu, dia sayang ambil ada padanya. Maka dia ambil yang dari orang miskin tersebut. Marahlah Daud. Nah, peringatan Natan ini membuat Daud marah. Bahkan dia merasa ini dosa sudah tertutupi, sudah aman. Uria sudah mati, ya, Seba sudah diambil. Sebab ketika sudah masa berkabung lewat, Daud bawa Berseba ke tempatnya. Diambil jadi istrinya. Melahirkan seorang laki-laki. Tapi di hadapan Tuhan, Tuhan katakan, apa yang dilakukan Daud ini jahat. Sehingga datanglah Natan dengan perumpamaan yang dia sampaikan itu. Marah Daud. Sok lupa dia dengan dosanya. Dia bilang, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Orang kaya yang mengambil harta orang miskin itu harus dihukum mati. Anak domba itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat. Sebab orang kaya itu mengambil dengan tidak mengenal belas kasihan. Barulah berkata Natan, orang kaya itu kamu. Engkaulah orang itu. Di ayat yang ke-7 katakan. Tuhan Allah Israel sudah berkata, aku yang mengurapi engkau menjadi raja atas orang Israel. Aku yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Sudah kuberikan semua isi rumah Tuhanmu kepadamu. Istri tuan-tuanmu, istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Memberikan kepadamu seluruh kaum Israel dan Yehuda. Kalau tidak cukup tak tambah lagi, kata Tuhan. Tapi engkau menghina Tuhan. Dengan melakukan apa yang jahat di matanya. Orang Het itu kau biarkan tewas dengan pedang, istrinya kau ambil jadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh. Uria dibiarkan dibunuh oleh pedang Bani Ammon. Oleh sebab itu pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selama-lamanya. Karena engkau telah menghina aku, kata Tuhan. Mengambil istri Uria jadi istri. Tidak mudah mengingatkan seseorang yang sudah ada pada puncak posisi keberhasilan. Sebab kalau sudah ada pada puncak posisi keberhasilan, dia merasa yang paling hebat, dia merasa paling benar, dia merasa paling luar biasa. Apalagi posisi raja saat itu, dia berkuasa penuh atas seluruh yang ada di bawahnya. Ketika Natan datang dengan sebuah kabar, dengan sebuah perumpamaan, mematik hati Daud. Dalam penilaiannya ini sesuatu yang salah. Yang harus mendapatkan hukuman. Dan setelah dibongkar oleh Natan bahwa yang bersalah itu adalah Daud sendiri. Perhatikan reaksi Daud ketika sudah dibongkar kesalahannya. Ayat 13. Lalu Daud berkata pada Natan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Reaksi Daud
Ketika diingatkan oleh Nathan, dia tidak marah. Dia bisa saja marah karena dia seorang raja, punya kuasa. Tetapi dia tidak marah. Dia terima peringatan Tuhan lewat Nathan. Dia terima koreksi yang diberikan Tuhan. Dia segera mengakui kesalahannya dengan berkata, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Manusia ini seringkali mudah melihat kesalahan orang lain. Tapi kalau diingatkan dengan kesalahannya, marah-marah. Maka dalam perkataan Tuhan Yesus, keluarkan dulu balok yang ada di matamu, baru keluarkan selumbar di kawanmu. Koreksi diri dulu, lihat diri dulu, baru bisa kita lihat koreksi orang. Ketika dikoreksi, responnya bagaimana? Ada ketika orang dikoreksi, dia nggak mau ambil pusing. Masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Atau bereaksi sesaat saja. Atau bereaksi hanya beberapa saat saja. Atau bereaksi dalam hitungan bulan. Ini semua bergantung dengan jenis tanah hatinya ya. Kalau kita mau hubungkan dengan jenis tanah hatinya, ketika koreksi dari Tuhan itu datang, kalau hatinya penuh dengan batu ya tidak akan bertumbuh. Koreksinya seperti tanah di pinggir jalan ya akan hilang. Tanah hatinya seperti tanah yang banyak semak belukarnya, ya tumbuh sebentar hilang. Tapi Daud begitu terima koreksi dari Tuhan, dia nyatakan dirinya, aku sudah berdosa kepada. Dia tidak ambil haknya untuk marah kepada Nathan. Dia tidak ambil kekuasaannya untuk menekan Nathan. Ketika dia diingatkan. Tapi dia ambil respon untuk terima teguran itu dan mengakui dosanya. Bahkan dia sampai merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sudah bisa baca nanti di rumah. Mazmur pasal 51. Doa dari pertobatannya Daud. Saudara baca dengan baik seluruh pertobatan Daud itu. Dia tidak hanya sekedar minta maaf, mohon pengampunan, tetapi dia mau ada perubahan yang menyeluruh dalam kehidupan. Ada perubahan sikap, ada perubahan batin, ada perubahan perilaku yang akan dia lakukan. Dan dia mau hidupnya menjadi contoh. Dia mau ajarkan kepada orang lain jalan Tuhan pada orang-orang yang melakukan pelanggaran. Menarik ya. Coba baca 51 ayat 15. 51 ayat 15. Aku akan mengajarkan jalanmu, munya huruf besar,
kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran. Supaya orang-orang berdosa berbalik kepada. Pertobatan yang dilakukan Daud tidak hanya sekedar dia Tuhan ampuni saya. Tuhan ampuni kesalahan saya. Tidak sekedar pengakuan salah kepada Tuhan. Tetapi dia mau membuka pengalamannya untuk menjadi pembelajaran bagi orang lain pula. Tentu dia mengubah, dia mau lakukan yang baik. Dia mau berbalik dari dosanya, dia mau bertobat. Dia bisa ajarkan kepada orang lain. Bahwa setiap pelanggaran dosa akan ada konsekuensi yang dihadapi. Akan ada penghukuman yang harus diterima bagi pelaku dosa tersebut. Dan Daud alami konsekuensi itu. Anak hasil hubungan gelapnya dengan Batseba yang sudah dilahirkan baginya sakit. Bahkan walaupun Daud sudah bertobat, minta ampun, mengaku bersalah kepada Tuhan, dia berdoa, dia berpuasa dengan tekun. Supaya anaknya itu tidak mati. Tapi konsekuensi kematian karena dosa itu tidak bisa dihindarkan. Sebab pada hari yang ketujuh, setelah Tuhan menulahi anak itu mati. Balik ke 2 Samuel pasal 12. Ayat yang ke-18. Pada hari yang ketujuh matilah anak itu. Pegawai-pegawai Daud takut kasih tahu. Anak itu sudah mati. Masih hidup aja kita nggak dihiraukan. Apalagi sudah mati ini. Jangan-jangan nanti malah ngamuk. Konsekuensi yang harus dihadapi oleh Daud karena dosanya adalah kematian. Dari anak yang dilahirkan dari hasil hubungan gelapnya dengan Batseba. Itu baru pertama. Kemudian dia harus petik lagi. Nanti Absalom anaknya juga memberontak. Dia harus tersingkir dari kerajaannya untuk sementara waktu. Ada buah yang harus dipetik dari setiap taburan dosa yang dilakukan. Apakah Allah mengampuni dan menerima orang yang bertobat dan minta ampun? Allah adalah Allah yang penuh dengan kasih. Dia siap mengampuni siapapun yang berbalik, bertobat, kembali ke jalan yang benar. Tapi perlu diingat, konsekuensi dosa tetap harus dialami. Daud mengakui, aku sudah berdosa kepada Allah. Anaknya sakit, Daud berdoa, aku kan sudah minta ampun Tuhan. Konsekuensi dosa, mematikan akibat taburan dosa itu tetap harus dipetik oleh Daud. Dari sini kita juga bisa belajar, Bapak Ibu. Mungkin kita punya framing pembicaraan kita dengan Tuhan. Tuhan, selama ini saya kan sudah setia.
Kok saya harus hadapi masalah yang berat ini, rasanya nggak selesai Tuhan. Masalah datang silih berganti bertubi-tubi kok nggak beres-beres Tuhan. Saya sudah minta ampun, saya sudah setia kepada Tuhan, saya sudah memperbaiki diri saya. Ingat, Allah kita penuh dengan kasih, mengampuni kita atas segala dosa kita. Tetapi konsekuensi dosa itu tidak bisa dihilangkan dalam kehidupan. Apa yang ditabur tetap akan dituai. Mungkin bukan kita yang menuai. Karena mungkin selama hidup ini kita merasa, rasanya enggak ada persoalan, baik-baik saja. Bisa jadi mungkin nanti anak keturunan cucu kita, di bawahnya lagi. Mereka yang akan tuai dosa-dosa. Ketika Daud masih jadi raja, kerajaan masih utuh. Anaknya Daud yang namanya Salomo jadi raja masih utuh. Namun setelah itu kerajaan Israel terpecah menjadi dua. Dan terjadi peperangan di antara mereka. Sampai pada akhirnya dosa demi dosa yang terus terjadi pada kehidupan orang Israel. Orang Israel pun dibuang oleh Tuhan. Allah terima permohonan ampun kita. Allah dengan tangan terbuka terima kita yang bertobat. Tetapi konsekuensi dosa secara duniawi ini tetap harus kita hadapi. Tetap harus kita lewat. Nah konsekuensi itu tidak bisa hilang begitu saja ketika kita minta ampun kepada Tuhan. Konsekuensi penghukuman kekal, oke, hilang. Tapi konsekuensi penghukuman, dalam tanda kutip ya, penghukuman dunia ini, taburan dari setiap dosa yang kita kerjakan akan menghasilkan buah dan itu harus kita petik. Mungkin tidak dalam kehidupan kita, tapi bisa jadi pada kehidupan keturunan-keturunan. Setelah itu apakah Tuhan tutup mata dengan Daud? Tidak. Karena Daud sudah bertobat, karena Daud sudah minta ampun dengan tulus kepada Tuhan. Karena Daud sudah menyadari kesalahannya. Tuhan kerjakan rancangan lagi bagi Daud yang luar biasa. Sampai kita tahu bagaimana nama Daud ini dipilih, dipakai menjadi nama yang diabadikan untuk Kristus yang disebut sebagai anak Daud. Daud dipilih sebagai moyang Yesus meskipun Daud ada kesalahan. Karena dia menyadari kesalahannya, dia mengakui dosanya, dia harus petik hasil dari dosanya. Dan dia tetap mengarahkan diri kepada Tuhan sampai akhir hidupnya. Dia tetap masuk dalam rancangan kasih Allah. Dia dipilih menjadi moyang Yesus. Nah, kalau saudara baca dalam Matius 1, silsilah Yesus, ya, itu ada nama Daud termasuk di dalam. Bapak Ibu kasih Tuhan, dari hidup Daud ini kita bisa tarik sebuah kesimpulan. Jangan pernah menganggap diri kita
teguh berdiri. Sebab kalau kita sudah merasa kita teguh berdiri, kita akhirnya lengah, kita tidak berjaga-jaga, dan kita akhirnya jatuh. Sebab ketika kita merasa sudah teguh berdiri, merasa berhasil, merasa sukses, kita kemudian menjadi sombong, disitulah awal dari kejatuhan yang akan terjadi pada kehidupan. Satu ayat terakhir. 1 Korintus pasal 10 ayat 12. Satu Korintus 10 ayat yang ke-12. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Hati-hati supaya jangan jatuh. Dosa selalu mengintip. Dosa selalu mengintip. Ketika kita lengah sedikit, dia akan masuk menyelinap dan menghancurkan kita. Jadi kita perlu selalu waspada. Kalau kita sudah jatuh ke dalam dosa dan kita diingatkan oleh Tuhan, diingatkan oleh firman Tuhan, diingatkan oleh orang lain, diingatkan oleh saudara-saudara kita, diingatkan oleh rekan-rekan kita. Jangan tutup telinga dulu. Jangan tutup pikiran kita dulu. Segera koreksi, jika iya, segera lakukan pertobatan. Tidak hanya sebatas sekedar minta ampun kepada Tuhan dalam doa, tetapi wujudkan dalam tindakan nyata bahwa kita benar-benar mau bertobat. Maka Allah yang penuh dengan kasih, yang selalu siap mengampuni kita, Dia terima kita dengan tangan terbuka. Dia siap terima kita kembali dan mau bawa kita kembali kepada rancangannya, supaya hidup kita ada dalam rancangan Tuhan. Tuhan siap terima kita apa adanya. Ketika kita mengaku dan kita mau bertobat kembali kepada Tuhan, Dia mau terima kita. Karena Dia sangat mengasihi kita. Dia tidak lihat latar belakang kehidupan. Dia mau kita kembali ke dalam pertobatan yang benar dan berjalan bersama dengan rencana. Kita akan dijadikan kembali berhasil sebagaimana rencananya. Kita akan dikembalikan kepada posisi kita sebagaimana mestinya. Dia akan pulihkan kita untuk melewati masa-masa kehidupan ini sampai kita masuk dalam kehidupan. Karena Tuhan yang sudah pilih kita. Tuhan yang sudah pilih saudara dan saya. Maka Dia dengan setia pula menunggu dan menunggu kita untuk berbalik kepadanya, berjalan bersama dengan Dia sampai masuk kepada kesempurnaan.